Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang soleh-soleha, yang senantiasa melakukan akhlak terpuji dan kelak yang nanti akan menjadi para pemimpin di masa depan. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam mengenai akhlak terpuji, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalian bisa buka-buka guysnya di halaman 80. Sebenarnya ini kalau di buku paket itu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalau di sini ada kesalahan, yakni hormat pada orang tua dan keluarga. Nah, mengenai teks cerita ini nanti bisa kalian baca sendiri, kan, tetapi yang perlu kalian tanamkan dalam diri kalian bahwasanya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus meyakini bahwasanya tidak ada orang tua yang menyuruh anaknya dalam keburukan, tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya. Adapun jika ada dalam berita dan sebagainya itu merupakan pengecualian atau khilaf. Dan bagaimana cara kita hormat dan patuh pada orang tua ini? Kita cukup satu, mentaati perintahnya, perintah dalam hal kebaikan yang tidak melanggar syariat Allah. Ya. Caranya untuk mentaati perintah, caranya adalah ketika disuruh untuk kebaikan, seperti disuruh membeli bumbu masak, disuruh membeli apa sesuatu, kita harus ngikut. Kemudian kalau orang tua lagi sibuk dan sebagainya, kita membantunya, membantu memasak, membantu mencuci, minimal kalian mencuci pakaiannya sendiri dan tidak merepotkan orang tua. Kemudian kecuali disuruh dalam hal-hal keburukan seperti mencuri atau mengambil milik hak orang lain, itu kalian boleh menolaknya. Tapi kalau disuruh untuk sesuatu kebaikan, kalian harus menjalankannya. Kemudian yang kedua, kalian harus salam takdim, dalam artian ketika mau kemana, pergi ke sekolah, pergi mengaji atau keluar rumah dan sebagainya, kalian harus minimal bersalaman dan mencium tangan. Bersalaman, mencium tangan, dan meminta izin. Izin mau kemana-kemana, mau main dan sebagainya, kalian izin bersalaman, cium tangan kedua orang tua. Kemudian ketika selesai sholat, setiap selesai sholat minimal kalian bacakan suratul Fatihah yang pahalanya ditujukan kepada kedua orang tua. Makanya kalau kalian sebelum belajar dan sebagainya, saya minta satu, niatkan membaca surat Fatihah untuk kedua orang tua agar semua tujuan baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi kalau bisa tidak hanya selesai sholat membacakan surat Fatihah, mendoakan dan membacakan surat Fatihah. Kalau bisa di setiap waktu kita berkesempatan untuk mendoakan orang tua, doakan mereka berdua. Kemudian yang kedua, mengenai hormat dan patuh pada guru. Hormat dan patuh pada guru ini merupakan perilaku terpuji yang harus kita lakukan. Karena apa? Guru itu sebagai perantara Allah dalam memberikan pemahaman pada kita, dalam memberikan perilaku atau ilmu yang baik pada kita. Kita tahu dari guru, kita belajar sesuatu, kita tahu ilmu dan sebagainya dari guru, melalui perantara guru. Meskipun ilmunya dari Allah, tapi guru menjadi perantara utama dalam ilmu yang kita dapatkan. Untuk itu kita harus hormat dan patuh. Hormatnya bagaimana? Hormatnya dengan cara uluk salam ketika bertemu. Kalau bisa bersalaman dan cium tangan. Kemudian yang kedua, mendengarkan segala penjelasannya. Yang ketiga, saat belajar harus bersemangat. Yang keempat, semua tugas dikerjakan dan diselesaikan tepat waktu. Yang kelima, mendengarkan semua nasihatnya. Semua nasihat baiknya didengarkan. Yang terakhir, semua larangannya harus kita jalani. Kita tidak boleh berkelahi, jangan berkelahi. Kita tidak boleh berkata buruk.
tidak menjalankan. Kita tidak boleh pacaran, tidak pacaran. Kita tidak boleh main game melebihi waktu yang ditentukan, kita tidak main. Karena itu akan justru merusak diri kalian sendiri. Ketika kalian belum usia pacaran, sudah pacaran. Ketika kalian main game berlebihan, waktunya ngaji tidak ngaji, waktunya sekolah tidak sekolah, maka itu akan merusak diri kalian sendiri, merusak masa depan kalian. Baik, itu saja mengenai hormat dan patuh pada guru. Yang lainnya kalian baca sendiri, karena itu berkait dengan cerita dan ini contoh. Untuk tugas pembelajaran hari ini saya minta anak-anak satu membaca teks bacaan halaman 80, 81 ini. 80 terkait hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Teks bacaannya 80, 81 dibaca, dikirim dalam bentuk bacaan suara. Tugas yang kedua saya minta anak-anak untuk membuat cerita atau narasi, membuat keterangan perilaku apa yang sudah pernah kalian lakukan terkait hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Satu berarti membuat cerita terkait hormat dan patuh pada orang tua. Yang kedua membuat cerita terkait hormat dan patuh pada guru yang sudah pernah kalian lakukan. Kalau untuk laki-lakinya banyak ini, ya, terkait hormat dan patuh pada guru. Yang perempuan juga banyak, ya. Itu untuk tugas keduanya. Untuk tugas selanjutnya ya, ini anak-anak saya minta untuk menjawab soal halaman 82. Itu saja untuk tugas pembelajaran kali ini. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita anak-anak yang soleh-soleha, yang taat dan patuh pada orang tua serta guru, dan kelak kita dijadikan orang yang memiliki karakter dan kepribadian baik, bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan orang di sekitar kita, dan kebanggaan kedua orang tua. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.